Bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka adalah bangsa pendatang yang pemberani dan religius mempunyai ajaran yang dibawa dari tanah asalnya di timur. Ini terindikasi ajaran itu bernama Dharma. Bangsa pendatang itu adalah leluhur bangsa Nusantara sudah ada di India sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Konteks sejarah bangsa pendatang di India itu ditandai dengan penggunaan istilah Veda atau periode Weda di mana kitab suci Veda sudah ditulis oleh bangsa pendatang itu tahun 1700 sampai 600 SM. Kerajaan-kerajaan yang termasuk dalam waktu setelah Veda ditulis adalah Mahajanapada, sudah tumbuh dan berkembang sebelum munculnya agama Buddha dan Jaina di India. Mahajanapada, 600 SM, dan daerah-daerah pasca Kemaharajaan Maurya, 322 SM, sebagai permulaan bagi zaman keemasan sastra Sanskerta klasik, setelah Veda ditulis. Abad 16–15 SM sering dianggap sebagai titik balik dalam sejarah awal India, di mana pada periode setelahnya ini kita menyaksikan kemunculan Buddhisme dan Jainisme, serta tumbuhnya kota-kota besar pertama dalam sepanjang lembah Indus. Secara arkeologis, Mahajanapada masuk dalam periode zaman besi di India. Istilah Janapada secara harfiah berarti tempat berpijak dari suku bangsa pendatang itu. Fakta bahwa Janapada berasal dari kata jana menunjuk kepada tahap awal pemakaian lahan oleh suku Jana untuk cara hidup yang menetapnya bangsa pendatang yang berasal dari timur India. Bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka kaum pendatang di India. Mulai menulis kitab-kitab suci Weda, kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka, leluhur bangsa Nusantara sudah ada di daratan India sebagai bangsa pendatang. Bangsa asli India bernama Dravida, yang dalam pengelompokan zaman berada di tanah India terbagi dalam zaman Weda tahun 1500 sampai 500 SM. Kerajaan berbasis Weda tahun 1200 sampai 700 SM. Era Mahajanapada 700 sampai 300 SM. Era Kerajaan Magadha 1700 SM 550 M. Era Dinasti Nanda 400 sampai 323 SM. Era Dinasti Maurya 321 sampai 184 SM. Era Maurya Gupta Asoka 273 sampai 232 SM. Era Kerajaan Tengah 230 SM 1279 M. Era Kerajaan Satawahana 230 SM 199 SM. Era Kekaisaran Kusan 300 sampai 375 M. Era Kemaharajaan Gupta 240 sampai 550 M. Era Dinasti Pala 750 1174 M. Era Kekaisaran Pratihara 750 1036 M. Era Kerajaan Kola 848 1279 M. Pendahulu dinasti Kola adalah Asoka 273 sampai 232 SM, adalah putra Maharaja Maurya, Maharaja Bindusara dari seorang selir yang pangkatnya agak rendah dan bernama Subhadrangi, yang akhirnya disebut Dharma karena ia mengikuti jalan kebenaran. Asoka memiliki beberapa kakak dan hanya satu adik, Vitasoka. Karena kepandaian yang meneladani dan kemampuannya berperang, ia dikatakan merupakan cucu kesayangan kakeknya, Maharaja Chandragupta Maurya. Ketika Chandragupta Maurya meninggalkan kerajaannya untuk hidup sebagai seorang Jain, ia membuang pedangnya. Asoka menemukan pedangnya dan menyimpannya. Asoka, yang sebelumnya dikenal sebagai Asoka yang kejam, Canda Asoka, mulai dikenal sebagai Sang Asoka yang saleh, dipanggil dengan Dharmasoka. Asoka juga dipercayai membangun rumah sakit untuk hewan dan merenovasi jalan-jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah di India. Setelah perubahan dirinya, Asoka dikenal sebagai Dhammasoka, bahasa Pali, artinya Asoka, penganut Dhamma, atau Asoka yang soleh.
Dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Dharmasoka. Asoka kemudian mendefinisikan prinsip-prinsip dasar Dhamma sebagai tindakan anti kekerasan, toleransi terhadap semua sekte atau aliran agama, dan segala pendapat, mematuhi orang tua, menghormati para brahmana, guru-guru agama dan pandita, baik hati terhadap kawan, perlakuan manusiawi terhadap para pembantu, dan murah hati terhadap semua orang. Prinsip-prinsip ini menyinggung haluan umum etika berkelakuan terhadap sesama di mana tidak ada kelompok agama atau sosial yang bisa menentang. Sri Chulamani Varmadeva, penguasa Sriwijaya Nagara di Malayagiri di Suvarnadvipa, sekitar akhir abad ke-10. Sri Chulamani Varmadeva adalah satu garis keturunan dari pendahulu dinasti Chola yaitu Asoka mengikuti jalan kebenaran Dharma. Pada tahun 1003, Sri Chulamani Warmadewa memprakarsai membangun sebuah candi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Cheng Tien Wan Shou, termasuk candi bungsu salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Kemudian namanya juga didedikasikan untuk sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Chulamani Fama di selatan India, sebagaimana yang tersebut pada prasasti Leiden. Referensi data paling awal, Chola, berasal dari prasasti yang berasal dari abad ke-3 SM pada masa pemerintahan Asoka dari Kekaisaran Maurya. Kekaisaran Chola hanya dimulai dengan Chola abad pertengahan pada pertengahan abad ke-9 M, sebagai salah satu 3 raja bermahkota Tamilakam, bersama dengan Sera dan Pandya. Dinasti ini terus memerintah di berbagai wilayah hingga abad ke-13 M. Urutan timeline-nya sebagai berikut. 848–871 Vijayalaya Chola, Raja Pertama. Tahun 1246 sampai tahun 1279 Rajendra Chola Ketiga, Raja Terakhir. Sejarah Chola terbagi dalam 4 periode. Chola awal dari literatur Sangam, peralihan antara jatuhnya Sangam Chola dan kebangkitan Chola abad pertengahan kekaisaran di bawah Vijayalaya, 848 dinasti Vijayalaya, dan akhirnya dinasti Chola akhir. Kawasan Nadi Cholas ialah lembah sungai Kaveri yang subur, namun mereka memerintah kawasan yang jauh lebih luas pada puncak kekuasaan mereka dari separuh akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-13. Mereka menyatukan semenanjung India, selatan Tungabhadra, dan menguasai satu wilayah selama 3 abad antara 907 dan 1215 M, di bawah Raja-Raja I dan penerusnya Rajendra Chola I, Rajadiraja I, Rajendra II, Virarajendra, dan Kulotunga Chola pertama. Dinasti ini menjadi kekuatan militer, ekonomi dan budaya di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kekuasaan dan prestise Chola di antara kekuatan politik di Asia Selatan, Tenggara, dan Timur pada puncaknya terbukti melalui ekspedisi mereka ke Sungai Gangga, serangan laut di kota-kota kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera dan mereka berulang kali menghantar kedutaan ke Cina. Armada Chola mewakili puncak kapasitas maritim India kuno, selama periode tahun 1010 sampai tahun 1153 M. Wilayah Chola membentang dari Maladewa di selatan hingga tepi sungai Godavari di Andhra Pradesh sebagai batas utara. Raja-raja Chola menaklukkan semenanjung India Selatan, mencaplok bagian dari kerajaan Rajarata di Sri Lanka saat ini, dan menduduki pulau-pulau Maladewa. Putranya Rajendra Chola semakin memperluas wilayah Chola dengan mengirimkan ekspedisi kemenangan ke India Utara yang menyentuh sungai Gangga dan mengalahkan penguasa Pala dari Pataliputra, Mahipala. Pada 1019, ia juga sepenuhnya menaklukkan kerajaan Rajarata di Sri Lanka dan mencaploknya ke kerajaan Chola. Pada tahun 1025, Rajendra Chola juga berhasil menyerbu kota-kota kerajaan Sriwijaya, yang berbasis di Pulau Sumatera. Dinasti Chola mengalami kemunduran pada awal abad ke-13 dengan munculnya dinasti Pandya, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka. Prasasti Leiden adalah salah satu peninggalan sejarah yang menjadi bukti keberadaan Sriwijaya di masa lalu. Prasasti ini juga merupakan manuskrip yang ditulis pada lempengan tembaga berangkat tahun 1005 yang terdiri dari bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil.
Prasasti ini dinamakan sesuai dengan tempat berada sekarang yaitu pada KITLV Leiden, Belanda. Prasasti ini memperlihatkan hubungan antara dinasti Sailendra dari Suvarnatvipa dengan dinasti Chola dari Tamil, selatan India. Prasasti Leiden berisi hubungan yang erat antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Chola. Dalam prasasti ini, raja dari kerajaan Chola yaitu Rajendra Chola, mengakui bahwa ia memerintahkan pembangunan sebuah kuil untuk menghormati dewa yang dipuja oleh Raja Sriwijaya. Hal ini menunjukkan adanya interaksi politik dan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua kerajaan tersebut pada masa lampau. Prasasti Leiden juga memberikan informasi mengenai wilayah-wilayah kerajaan Sriwijaya di masa lalu. Prasasti ini menyebutkan beberapa tempat yang dikuasai atau dijajah oleh Sriwijaya, termasuk daerah-daerah seperti Kadaram, Kedah, Panai, Palembang, Melayu, dan Champa, Vietnam. Hal tersebut menjelaskan keberadaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat dan sangat luas di wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Prasasti Leiden memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan politik dan geografis antara kerajaan Chola dan Sriwijaya. Dalam kitab Durbodaloka, tertulis seorang sarjana asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet. Beliau adalah Atisa Dipamkara Rijnana, 12 tahun belajar di Suvarnatvipa kepada guru Suvarnatvipa Dharmakirti yang di kemudian hari mempelopori lahirnya Tantrayana di Tibet. Di area ini tempatnya leluhur Dalai Lama yaitu Atisa Dipamkara untuk belajar keilmuan Tantrayana, yang disebut sejarah dengan istana payung perak. Tantra, di kemudian hari yang dibawa oleh pelajar Atisa dari Nusantara ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana, kemudian disebut mazhab Buddhisme Mahayana. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ajaran Dharma. Ini bertepatan dengan perjalanan pulang cendekiawan yang tengah belajar Atisa Dipamkara Sarjana dari Sumatera ke India dan Tibet. Candi Bungsu, dibangun pada abad ke-10 tahun kedua sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa Cudamani Tiwarman, dan Candi Bungsu, saat tahun-tahun 1984 sampai 86 dalam keadaan hancur, lalu dipugar kembali dengan bahan bata merah yang diambil dari daerah Pongkai. Saat ini pelatar Candi Tuo tidak bisa dilihat karena tertimbun tanah. Pada bagian tengah terdapat gundukan tanah mirip bukit kecil. Ini adalah tempat para perwakilan atau utusan para datu untuk bernegosiasi dengan penjara Chola. Tapi para utusan ini dibantai di area ini yang langsung ditimbun tanah di atas pelatar. Saat ini terpublikasi, salah kaprah, sebagai tempat kremasi. Pelatar Candi Mahligai Stupa berbahan dasar sama dengan pelatar Candi Tuo, besarnya sebesar Candi Bungsu. Saat ini pelatar itu dibangun, Candi Bungsu, pada abad 10 tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datu Cumarwadewa, atau disingkat dengan nama Culawarman, membangun Candi Bungsu untuk neneknya di atas pelatar Candi Mahligai Stupa selesai tahun ke-6. Dari gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah. Selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83%, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Vajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi Om Biknanta Kerham Pat Shevaha. Di dalam situs Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan 1. Ohem, 2. 3. Hom. Di sisi kotak itu terdapat rabuk kremasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri. Bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong Sulo. Om Biknanta Kerham Pat Shevaha. Ketiga kata Ohem, Hom ada pada Hindu, Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Ini terekam sempurna di Bali dan Bali bukan India. Masa abad 11 Masehi adalah masa penyelamatan kitab-kitab dharmik original,
keluar Kadatuan Pusat Puja di kota suci ajaran Dharma di antaranya Tibet, Java dan Bali. Ang, Ung, Mang sama dengan Aum, ada 5 konsonan yang merupakan huruf dinyatakan dari hidung, sengau, sebagai warga Anuswara. Kata, Ong dengan Om tujuannya sama. Ingat Om bukan bersumber dari India melainkan yang ditulis di India itu adalah ajaran asli Nusantara yang disebut Veda. Kitab suci Veda di Nusantara lebih banyak dari yang di sana, yang original banyak tersimpan di Jawa dan Bali. Bangsa Arya, Sitian, Sakaya Cakya, Saka adalah bangsa pendatang yang pemberani dan religius mempunyai ajaran yang dibawa dari tanah asalnya di Timur, ini terindikasi ajaran itu bernama Dharma. Yang dimaksud, Timur, dari India adalah Nusantara maju terdahulu Asia Tenggara Indonesia saat ini. Dan kata Dharma ini tertera pada relief dasar Borobudur yang tidak diekspos dengan teks literasi kata, Kusala Dharma Bajana dan Vinaya Dharma Citakya. Sedangkan kaum Arya, Sitian, Sakaya Cakya, Saka tertera sempurna di relief dasar Borobudur dengan teks kata, Mahecakya. Jadi, benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha dari India. Ajaran, yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah, ajaran, yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India, dibawa oleh kaum, Sitian Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. Sejarah adalah logika bukan sejarah jika tidak, logik. Kapan? Siapa? Di mana? Misionaris, Hindu-Buddha masa pra-Islam yang ke Nusantara? Jawabnya, tidak ada. Jangan terbalik. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Dibuat oleh Santo Saba.